Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Apriadi, NPM saya 41182191220105. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PJKR, dan dosen pengampu saya adalah Dr. Ibu Dr. Aridotul Hakiyah. Saya di sini akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Permainan Tradisional Tapak Gunung Terhadap Kemampuan Lompat Jauh Siswa kelas 4 di SDN Negeri Jatiluhur 1. Latar belakang: arus globalisasi yang semakin deras menggerus permainan tradisional. Teknologi yang semakin canggih menciptakan permainan online melalui gadget. Anak-anak di zaman sekarang cenderung tidak mengenal permainan tradisional. Permainan elektronik yang berkembang pesat menggeser kedudukan permainan tradisional yang membuat nyaris tidak dikenal. Mulyana dan Lengkana 2019. Bermain game online kini menjadi suatu hobi di kalangan anak-anak. Permainan elektronik memberikan dampak yang negatif bagi anak-anak, seperti kecanduan, kurang bersosialisasi, bahkan merusak penglihatan. Permainan tapak gunung dapat melatih kemampuan otot kaki dalam melakukan lompatan, karena sepanjang permainan pemain hanya menggunakan satu kaki dalam melangkah. Melalui permainan tapak gunung, maka kemampuan otot kaki akan mampu dalam melakukan lompat jauh. Penelitian yang dilakukan Putra dan kawan-kawan 2019 menyimpulkan bahwa memulai permainan tradisional engklek tapak gunung memberikan hasil yang positif terhadap kemampuan lompat jauh gaya jongkok siswa. Ismail dan kawan-kawan 2018 melakukan penelitian terkait permainan engklek terhadap peningkatan kemampuan lompat jauh siswa kelas 5 tanpa awalan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari permainan tapak gunung terhadap kemampuan lompat jauh siswa kelas 4 di SDN Negeri Jatiluhur 1. Metode sampel dan analisis data. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain pre-eksperimental design. Desain yang dipilih lebih lanjut yaitu one group pretest post-test, dengan memberikan pretest kepada siswa sebelum treatment dan post-test setelah treatment. Sampel. Menurut Winarto dalam Elgani dan kawan-kawan 2022, jika populasi kurang dari 100, maka diambil 50% untuk sampel. Berdasarkan pendapat tersebut, maka sampel yang diambil sebanyak 43 siswa dari total populasi siswa sebanyak 86 siswa. Analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji Lilliefors untuk menguji normalitas data dan uji untuk menguji rata-rata sampel dari dua kelompok data. Setelah dilakukan treatment pada kelompok eksperimen menunjukkan hasil perbedaan antara pretest dan post-test. Kelompok eksperimen yang telah dilakukan permainan tapak gunung sebagai latihan penunjang lompat jauh memiliki skor rata-rata yang lebih tinggi.
kelompok kontrol yang tidak diperlakukan khusus memiliki rata-rata skor awal dan akhir yang berbeda. Kelompok eksperimen pretest mendapatkan skor 20.2, post-test memperoleh skor 25,73, kontrol untuk pretestnya memperoleh skor 20,4, post-test memperoleh skor 23,6. Pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh permainan tapak gunung terhadap kemampuan lompat jauh pada siswa kelas 4. Analisis yang dilakukan telah memberikan hasil bahwa rata-rata pretest dan post-test pada kelas eksperimen lebih signifikan perbedaannya. Rata-rata skor awal yang diperoleh kelas eksperimen adalah 20,2 dan rata-rata skor akhir adalah 25,73. Sedangkan kelas kontrol memperoleh rata-rata skor awal 20,4 dan rata-rata skor hasilnya adalah 23,6. Berdasarkan uraian di atas, maka kelompok yang melakukan permainan tapak gunung mengalami peningkatan rata-rata yang lebih baik dibandingkan kelompok yang tidak melakukan permainan tapak gunung. Kesimpulan, permainan tapak gunung menjadi alternatif media pembelajaran pendidikan jasmani karena memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemampuan lompat jauh siswa kelas 4. Pengenalan permainan tradisional di lingkungan sekolah juga sebagai upaya melestarikan warisan budaya dan memperkenalkan kepada generasi muda. Permainan tapak gunung melatih kekuatan otot tungkai serta mempelajari gerak dasar lompat jauh. Sekian presentasi hasil penelitian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.